Kenapa aku mimpi ini lagi? Xiaoer, Ibu. Ibu tidak apa-apa? lapar. Ibu. Ibu tunggu aku. Aku cari makan buat ibu. Kahu, mohon, tolong aku. Kasihan aku. Aku cuma pinjam 2 perak. Cuma 2 perak. Cuy, jangan mimpi di siang bolong. Uang aku buat makan anjing, bukan buat si sampah ini. Kahu. Ibu aku ada di rumah. Dia sudah hampir mati lapar. Kalau ibu kamu mati lapar, apa urusan aku sama kamu? Dasar orang sial, jangan ganggu aku cari uang. Kahu. Tolong. Kahu. Kasihan aku, beri 2 perak buat beli roti mantau. Wah, bukan ini, primadona pavilion Chunfeng. Iya. Katanya susah buat ketemu dia. Mau pinjam uang bisa saja. Asal kamu bawa wanita itu, kasih dia ke aku. Aku juga buat ini demi ibu. Nona. Maaf aku. Dari mana asal benda buta ini? Main tabrak saja, kalian semua. Aku tidak sengaja. Nona, aku mau beli makan buat ibu, makanya tidak sengaja ganggu kamu. Nona, maaf aku. Dahlah. Kasih dia koin, biar dia pergi. Cepat pergi. Terima kasih. Nona Chunfeng sangat baik. Qin Xiao tidak bakal lupa. Nanti, aku pasti balas budi. Qin Tuo. Cari orang buat ikut dia. Mana si cantik kecil itu? Kalian jangan bully dia. Hei, Aku bully kamu dulu. cuma segini mampumu. Berani lawan bos kami. Diam kamu. Hei, Bagaimana kalau begini? Masih? Makan ini. Aku lepas kamu. Makan. Ayo makan. makan, baru aku lepas kamu. Bos, Makan, biar dia makan. Balik sini. Hajar sampai mati. Masih lawan, aku habisi kamu. bos, ini. Panik amat. Orang seperti dia mati pun tidak peduli. Cuy, pergi. Pergi. Waris naga emas. Menguasai medis dan silat. Kamu paham semua. 2 jalan jadi 1. Kamu sudah bangun. Tuan, tidur nyenyak tadi malam? Tuan ingat Zui Chunfeng? Masih ingat, tadi malam ada apa? Zui Chunfeng. Aku ingat kamu. Kamu beri koin itu. Lalu, saat aku pulang beli bakpao, aku temu Liu Hu. Dia pakai sumpit, tusuk jantung aku. Waris naga emas. Paham medis bela diri. Kamu latih semua ini. Gabung 2 jalan. Tuan muda, Zui Chunfeng sudah temu kamu. Tuan muda, apa kamu juga keluarga Qin? Keluarga Qin turunan tabib sakti. Ahli medis turun-temurun, kuasa keluarga sangat kuat. Mau pejabat atau bisnis, banyak orang dukung mereka. Bawahan ini tidak guna, cuma lihat keluarga Qin hancur. Bicara, Di mana warisan naga emas? lupakan saja. Tua bangka, apa harus aku bunuh keluarga kamu? Baru kamu puas? Lewat batas. Tegas sekali rebut paksa warisan naga emas. Sampai bantai keluarga Qin. Selamat, Tuan muda, sudah bangkit warisan naga emas. Sekarang, kalau mereka datang lagi, pasti bukan lawan Tuan muda. Siapa sebenarnya mereka? Dulu aku untung selamat, cari kamu dan Nyonya muda. Sambil lacak jejak orang bertopeng misterius. Selama bertahun-tahun ini, akhirnya dapat sedikit petunjuk. Di rumah orang kaya Lin, ada orang bertopeng dari tadi yang sering terlihat berkeliaran. Keluarga Lin. Keluarga Qin dan Lin tidak pernah ada dendam. Kenapa mereka bantu orang misterius itu musnah satu keluarga Qin? Orang biasa tidak salah, harta itu jadi masalah.
Tuan muda, kamu harus balas dendam. Untuk kakek dan ayah, Hutang ini harus bayar. Aku mau mereka semua bayar darah dengan darah. Tuan muda, gawat. Ada masalah di rumah. Cari lebih teliti. Sembunyi di mana? Ah, Cepat bilang. Di mana barang itu? Atau aku kirim kamu temui anakmu yang mati. kamu. Apa kamu buat Xiao Er? Tidak ada apa-apa. Cuma tidak sengaja aku bunuh dia sendiri. Mungkin dia sudah minum sup mengpo. binatang. Kamu memang binatang. Dasar wanita tua. Kalau tidak siksa, sepertinya tidak mau bicara. Mau bicara tidak? Bicara. Di mana barang itu? Mau bicara tidak? Ibu, Xiao Er, kamu masih hidup. Ibu pikir, kamu mati di tangan orang jahat itu. ibu, jangan khawatir. Aku nggak apa-apa. Kaisar. Ibu, kamu lihat aku hajar anjing gila ini. Sampai jadi anjing mati. Kintuo, kamu bukannya sudah mati? Antah, Hantu datang cabut nyawa. takut apa? Kemarin aku bisa tembus jantung dia. Hari ini gali jantung dia, serang dia. Kalau nggak mau mati, cepat enyah sekarang. Lari, Kalian dua, balik sini. Aku selalu baik pada kalian. Kintuo, kamu tahu siapa bos aku? Dia itu bukan orang sembarangan. Orang pintar, cepat lepas aku. Kalau tidak, aku potong tanganmu buat makan anjing. Ah, Su Yongxiang datang. Perdana Menteri Shu, apa dia orang penting yang utus buat tolong aku? Kintuo, hari ini hari matimu. Perdana Menteri Su, Qin Xiao sudah lewat batas. Dia bahkan mengancam mencari masalah dengan Anda. Cepat kasih dia pelajaran. Kasih tahu kamu? Aku tidak kenal kamu. Orang kayak dia, tidak sanggup kamu singgung. Tuan Qin, Su Liang datang telat. Perdana Menteri Su. Kamu kenapa? Dulu aku sakit parah. Untung dokter Dewa Qin tolong. Pas keluarga Qin kenapa-kenapa, aku dari tadi terus cari tahu aslinya. Tapi sayang sekali. Ternyata Tuan muda. Hamba sungguh tidak mengenali orang hebat, tidak mengenali Anda. Aku sudah singgung kamu. Mohon ampun aku. Tuan muda, ampun aku. Aku sujud pada kamu, sujud pada nyonya. Ampun, jangan bunuh aku. Diam kamu. Aku tanya kamu. Kamu cari apa di rumahku? Orang misterius pakai topeng, suruh aku cari sesuatu, warisan naga emas. Betul. Warisan naga emas? Orang topeng lagi. Iya, betul. Memang orang topeng itu. Dia bilang kalau sudah selesai, suruh aku antar ke keluarga Lin. Pasti ada hadiah besar. Lainnya aku tidak tahu. Tidak tahu. Kalau begitu, menahanmu tidak ada guna lagi. Tuan muda, aku cuma sampah. Kamu lepas aku saja. Tentu boleh. Aku mau antar kamu pergi. Biasanya kamu banyak buat jahat, tindas warga desa. Hari ini aku cabut nyawamu, juga balas dendam demi warga. Xiao Er, Ibu, Xiao Er. Orang topeng itu. Yang bantai keluarga Qin. Kamu harus balaskan dendam kakekmu. ibu. Tenang saja. Dendam keluarga sulit dilupakan. Aku ke rumah Lin sekarang, cari jejak orang topeng. Cepat kasih itu ke tuan kedua.
Siapa? Ah, Tolong, ada penjahat mesum. Tangkap pencuri itu. ada penjahat mesum. Kayaknya dia ke sana. Orang topeng itu. Di sana, Cek ke taman. keluarga Lin memang sekongkol sama orang topeng. Tidak bisa. Aku harus cari cara biar masuk secara resmi dan selidik keluarga Lin. Besok adalah pesta cari jodoh Non. Gimana bisa malam ini ada penjahat mesum muncul? Jangan-jangan itu pacar si Non. Jangan asal bicara. Dengar kata tuan kedua, nasib Lin gantung pada pesta cari jodoh besok. Kita benar-benar tidak boleh buat salah. Paham, Kak Bilan? Ayo. Pesta cari jodoh. Kesempatan aku tiba. Silakan masuk, silakan masuk. Mau apa kamu? Pengemis minggir sana, jangan halang jalan tamu. Aku datang ikut pesta jodoh. Lihat diri kamu dulu, kayak apa rupa kamu. Datang ke sini bikin malu. Kalau tidak pergi juga, aku suruh orang usir kamu. Dasar kamu suka remeh orang. Pergi. Hei, tunggu. Aduh, Tuan Muda Li datang, mari masuk ke dalam. Lihat, Nona Lin sudah keluar, aura Nona Muda memang beda, ini dari negara Bosi. Prona pipi kirim raja, Nona Lin pasti cantik pakai. Cuma kotak prona begini, mana mungkin bisa pikat mata kakak aku. Pergi sana. Ingluo. Ini dari Donghai, bubuk mutiara aku bawa. Pakai di wajah tiap malam, kulit pasti jadi putih. Wajah bakal cantik bak salju. Kakak, kulit kamu sangat halus, tidak perlu pakai ini. Kasih ke aku saja. Barang murah begini, kalian berani kasih. Kak Sima, kenapa kamu baru datang? Aku sudah tunggu lama. Lin Qingluo ini, apa bagus dia? Semua orang sudah buta, cari muka ke dia. Xiao Ruo, maaf lama, kakak. Tadi cari barang bagus buat kamu. Wangi sekali. Xiao Ruo, barang biasa itu tidak pantas buat kamu, kamu cantik luar biasa. Hasma kualitas super ini, pakai Tian Shan Shuelian, rawat 49 hari, susah cari barang ini. Kamu makan ini, biar awet muda, cantik terus selamanya. Hadiah mahal begini kasih begitu saja. Keluarga Sima memang kaya sekali, hebat di Beidou, Xiao Ruo, ayo terima kasih pada Tuan Sima. Terima kasih, Tuan Sima. Tetapi Hasma mahal ini, aku tidak sanggup terima. Kasih buat nenek saja. Buat nenek tua, aku ada kado lain. Ini khusus, siap buat kamu. Kamu tidak makan. Tidak hargai mukaku. Benar, Xiao Ruo. Ini tulus dari Tuan Sima, jangan kamu tolak. Fisik dia lemah dingin. Kamu kasih Hasma ini, Mau nyawa dia? Tubuh Nona Lin lemah. Energi mampet darah kotor. Butuh jarum buka titik saraf, lalu bantu pakai obat. Biar dia sembuh total. Sekarang, kamu kasih makan teratai salju. Itu kodok salju bahaya. Tubuh dia makin dingin. Mau dia cepat mati? Kamu bicara apa? Tuan Sima tidak mungkin jahat. Mau ambil nyawa Xiao Ruo? gelandangan dari mana ini, mulutmu penuh kotoran? Cepat usir dia sekarang. Kalau tidak percaya aku hitung sampai 3, lihat saja nanti. Kamu sudah lihat sendiri. Aku tidak apa-apa. Dokter gadungan dunia persilatan. Berani kamu tipu aku, cari masalah denganku. Kalian semua, patah kaki dia sekarang. Aku mau lihat, bisa tidak dia sambung sendiri. Cepat usir dia keluar. Xiao Ruo. Xiao Ruo, kamu kenapa, Xiao Ruo? Xiao Ruo. Bocah tengil, jangan. Cepat, bawa dia ke kamar. Bilan, cepat panggil tabib Dewa Shue. Baik, Nyonya Besar. Hawa dingin masuk tubuh. Dewa pun sulit tolong. Xiao Ruo, cucuku yang malang. Masih muda sudah harus pergi. Biar aku yang tua, lihat yang muda pergi. Nyonya Besar jangan panik. Aku punya cara, tolong Nona Lin.
Aku soal sakit ini, tak bisa apa-apa. Kamu cuma orang asing. Berani sombong di sini. Benar, Nyonya Besar. Dia cuma penipu gadungan. Sengaja datang ke rumah Lin, cuma mau tipu uang. Kak Sima benar. Lihat tampang dia, pasti bukan dokter hebat. Biar Kak Sima saja, panggil dokter istana. Tunggu dia panggil. Nona Lin mungkin sudah mati duluan. Tak peduli siapa tolong. Asal Xiao Ruo aku baik-baik saja. Aku bakal beri Xiao Ruo jadi istri dia. Apa omongan ini benar? Aku, ibu Nyonya keluarga Lin. Kata yang aku ucap tidak bisa tarik balik. Baik, ambil jarum perak itu. Tunggu dulu. Kalau Xiao Ruo kenapa-napa di tangan kamu, gimana tanggung jawab kamu? Aku jamin pakai nyawa. Xiao Ruo pasti selamat. Nyawa kamu tidak guna, mana bisa buat jaminan? Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan Xiao Ruo, aku bakal putus urat tangan kaki kamu. Buang ke kuburan massal buat anjing. Kalau aku berhasil menyembuhkannya, kamu di depan semua orang berlutut panggil aku kakek. Qin, kamu benar-benar sombong. Kamu sudah selesai. Ini. Lawan takdir, 13 jarum Zhao Hua. Tabib Sue, dia cuma tukang tipu, kenapa kamu sanjung dia? Xiao Ruo. Nona Lin sudah muntah Shueha, sudah keluar. Tubuh tidak apa-apa. 7 hari ini. Banxia, Shanai, rebus api kecil. Bakal sembuh. Pasti tidak mungkin. Kamu preman, mana mungkin jago ini? Kamu mau berlutut atau tidak? Ci, aku hebat, putra orang paling kaya Beidou. Mana mungkin aku berlutut, mana bisa lutut, rakyat rendah seperti kamu? Hari ini kamu harus berlutut. Tidak berlutut pun harus berlutut. Kak Sima, kenapa kamu berlutut pada orang ini? Kamu pakai jurus murah apa? Kurang 1 kali panggil kakek. Kamu mau panggil sendiri? Atau aku paksa kamu panggil? Qin Xiao, jangan mimpi kamu. Aku mati pun tidak bakal panggil. Tuan muda Sima memang benar-benar lelaki baja. Tapi kamu tahu jarum perak ini? Kena racun apa di sana? Tabib Sue, tolong aku. Tabib Sue. Tak warna dan tak bau. Sulit beda apa jenis racun ini. Ese. Aku bisa kasih tahu kamu, racun ini sudah masuk ke otot. Alir ke seluruh jalur meridian kamu. 1 hari bakal busuk. Dan bengkak. 3 hari lagi kulit bakal pecah. Nanti kamu bakal jadi darah. Aku punya 1 obat penawar. Panggil kakek, baru aku kasih kamu. Kakek? Lebih keras lagi suara itu. Kakek. Anak baik. Ini kakek kasih untuk kamu. Gimana? Bola lumpur tepi jalan enak tidak? Kamu berani minta aku? Dasar tidak tahu diri. Cepat kamu bantu aku. Kamu tunggu saja. Aku ingat utang ini. Kita pergi. Nenek besar. Apa janji kamu jadi? Hal ini kita bahas lagi nanti. Itu tidak boleh. Nikah Xiao Ruo, bawa nasib keluarga Lin, tidak boleh kasih dia, nikah sama pria miskin. Kamu tidak guna. Kenapa kamu beli mahal? Borong banyak obat gansui? Obat tumpuk uang juga kurang. Kamu masih mau jual keponakan demi utang. Nama baik keluarga Lin
habis karena kamu. Ibu, tidak ada cara lain. Antara serah Xiao Ruo, nikah jadi selir Sima Rui, atau keluarga Lin kita bakal bangkrut. Kamu? Bisnis keluarga Lin utama. Kalau tidak, kamu. Nenek besar. Aku ada cara, jual semua stok obat. Bocah sialan. Omong besar sekali kamu. Kamu tahu cara dagang? Si miskin kayak gini, kenapa masih di keluarga Lin? Kalian cium bau ini, bau dari badannya. Iya, bau banget. Lantai rumah keluarga Lin jadi kotor karena kamu. 7 hari. Kasih aku waktu 7 hari. Aku pasti jual semua obat yang ada di gudang. Kalau nanti kamu nggak habis, kamu harus batalin pertunangan kita. Kayak anjing, sembunyiin ekor, rangkak keluar beidu. Setuju. Besar sekali bicaramu. Anjing kecil, setelah 7 hari, kami tunggu, tonton pertunjukan bagusmu. Bentar. Kamu cepat bawa uang ini, pergi dari Beidou. Kamu singgung Sima Rui hari ini, dia pasti bakal keras semua tenaga, halang kamu jual obat, hidup kamu nanti, nggak bakal tenang. Cepat ambil uang ini, pergi dari Beidou. Kamu pikir aku nggak bisa lawan Sima Rui? Keluarga Sima kaya dan kuasa, pegang dunia bisnis Beidou, kamu nggak bisa lawan mereka. Tapi aku pikir keluarga Sima cuma kayak semut kecil. Pakai satu jari kelingking saja, aku bisa remas dia. Besar sekali bicara kamu. Gimana pun, aku sudah bilang, mau pergi dari Beidou sekarang, atau 7 hari lagi, ngemis keluar kayak anjing, semua tergantung kamu, pilih jalan sendiri. Tuan muda hari ini, balik dari pesta lamar, senyum terus dari tadi. Jangan-jangan dia benar naksir. Sama Lin Qingruo itu, Pihak Susi yang sudah beres. kerja Zui Chunfeng. Tuan muda tenang saja. Tapi, aku mau tanya sesuatu, entah boleh tanya tidak. Cerewet. Tuan muda susun, rencana besar ini, buat urus bisnis, atau buat orang itu? Bulan sangat terang. Nona Lin, kenapa kamu hela napas? Siapa? Siapa yang bicara di kegelapan? Nona Lin, kita ketemu lagi. Kenapa kamu belum pergi dari Beidou? Aku pasti menang. Kenapa harus pergi? Kamu sombong sekali. Benar-benar tidak tahu diri. Kamu tahu, dia sebar ancaman di kota. Siapa berani beli obat Lin, jadi musuh keluarga Sima. Kamu pasti tamat. Aku sudah pikir rencana matang. Kamu tidak perlu khawatir. 7 hari lagi, aku pasti nikah sama kamu. Lelaki kurang ajar. Siapa mau nikah sama kamu? Gimana perkembangan urusan itu? Semua lancar. Kanselir Su sudah sebar beritanya. Bagus kalau begitu. Ngomong-ngomong, bantu aku siap. Seserahan yang mahal. 7 hari lagi, aku lamar ke rumah Lin. Tuan muda kena pikat Lin Qingruo sampai hilang akal. Chun Feng, kenapa kamu bisa bilang begitu soal Xiao Ruo? Kan memang kenyataan. Padahal aku yang jumpa Tuan muda duluan, pas Tuan muda lihat dia, langsung jadi gila. Tidak mau peduli Chun Feng lagi. Chun Feng, kamu bawahan terbaik buat aku. Tidak mungkin aku buang kamu. Nanti Xiao Ruo jadi nyonya muda kalian. Kamu harus hormat dia. Kamu paham? Iya, aku ingat. Tuan muda, gawat. Nona Lin dalam bahaya. Apa? Xiao Ruo, Tidur sama aku semalam, aku bakal lepas keluarga Lin dan preman itu. Gimana? Jangan dekat-dekat. Tolong, Lin Qingruo, kamu datang sendiri ke sini, jangan sok suci. Tidur sama aku semalam, semua urusan bisa beres. Kulit kamu mulus sekali, jauh lebih mantap dari adikmu. Kalau berani, lompat saja sekarang. Kalau kamu berani lompat, aku bakal lepas kamu. Xiao Ruo, kamu gimana? Cepat, antar Nona Lin pulang istirahat. Belum mati dia. Kamu berani serang aku, keluarga Sima tidak bakal lepas kamu.
Henti. Ruyer. Apa salah anak aku? Sampai kamu tega, kamu mau bunuh dia? Kalau tidak ada sebab, aku bakal hajar kamu. Anak salah, ayah dosa. Nasib jadi begini, itu juga karena kamu. Bocah ingusan, kamu sudah keterlaluan. Hari ini ajalmu tiba. Tua bangka, Hari ini ajalmu tiba. Dia orang bertopeng itu. Tunggu, Gimana? Baru sekarang kamu takut? kenal Qin Jie, kepala keluarga Qin dulu? Qin Jie, Tangkap dia sekarang. Serang. kamu sebenarnya siapa? Kenapa dulu kamu bantai? Seluruh keluarga Qin. Ternyata kamu itu buruan yang Tuan cari. Sisa keluarga Qin. Tuan? Tuan Dalang sebenarnya? Bicara, dia sebenarnya siapa? Jangan mimpi mau balas dendam. Tuan bisa gerak angin dan hujan. Bunuh kamu itu, seperti bunuh lalat saja. Kamu tidak bisa lawan dia. Bunuh dia tidak gampang, tapi bunuh kamu gampang sekali. Cepat kasih tahu aku, siapa dia. Mungkin aku bisa, biar kamu hidup. Kamu tidak perlu cari dia bakal cari kamu, kan kalian masih. Nyatanya ini racun maut. Sue Zong Yisi. Tuan muda, dia bunuh diri pakai racun. Jejak kita putus lagi? Tidak ada. Kamu tadi juga dengar. Dalang asli, bakal datang sendiri. Terakhir dia, mau bilang apa? Kan kalian masih. Apa mungkin, Tuan muda dan pembunuh, ada hubungan apa? Walaupun dia Raja Surga, dia tidak bisa halang aku balas dendam keluarga Qin. 1000 orang keluarga Sima, kalian mau apa dengan mereka? Aku tidak mau dengar nama Sima lagi. Di Beidou nanti. Aku ngerti, Tuan. Ayah? 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 Qin Xiao, kamu berani bunuh ayahku? Aku mau bunuh kamu? Tuan Qin, aku salah, jangan bunuh aku salah, aku tidak bakal ganggu kamu, aku buta, tidak kenal orang hebat, aku salah. Aku bibit satu-satunya keluarga Sima. Aku harus lanjut keturunan, aku belum boleh mati. Aku sungguh tidak boleh mati. Kalian buang dia ke kuburan massal, kalian kasih makan anjing. Dengar kabar tidak? Keluarga Sima dalam semalam, rata dengan tanah. Sungguh ngeri sekali. Mayat ayah anak Sima, buang ke kuburan massal. Digerogoti anjing liar. Siapa sih yang bisa hancur keluarga Sima Beidou sampai habis? Biar saja, jangan ganggu kita senang. Iya, benar sekali. Ayo minum. Minum. Ada apa ini? Cepat sedikit. Kapan mau jual? Belum jual juga? Kami sedang butuh. Cepat buka toko. Pelayan, cepat sedikit. Kalian mau ngapain? Kapan mau jual? Kami sedang butuh. Cepat. Hei. Kita sudah genap, tutup 6 hari. Kenapa kamu tidak boleh buka toko? Kita sudah genap, tutup 6 hari. Kenapa kamu larang buka toko? Nanti matahari tenggelam, baru batas janji. Sama nenek. Buruan amat kamu. Buruan amat kamu. Mana mungkin sempat jual semua stok? Dasar pria penakut, kamu cuma mau tipu nenek. Aku kasih tahu, Kamu mati hidup? aku tidak peduli. Kalau nenek marah, kamu tunggu mati. Minggir-minggir. Mulai jual. Jual. Timbang 1 kilo. Aku mau. Kasih 3 kilo. Aku juga 2 kilo. Jangan dorong. Jangan rebut. Timbang 5 kilo. Uang? Uang banyak sekali. Jangan gerak. Ini buat nyonya besar. Gimana kamu bisa tahu? Mereka bakal rampas obatnya? Aku suruh orang selidik Tangzhou. Wabah lagi parah di selatan. Cuma air rebus Gansui yang bisa cegah itu.
Kebetulan kemarin kamu, timbun Gansui banyak banget. Di daerah sekitar sini, cuma toko Lin yang jual. Ditambah lagi toko ini, tutup terus beberapa hari. Itu pancing rasa penasaran, semua warga kota. Makanya barang langsung ludes. Dagang itu, pakai otak. Matahari sudah mau tenggelam. Ayo masuk kamar. Xiao Ruo, kamu cantik banget hari ini. Malam indah ini singkat. Gimana kalau kita... Lelaki kurang ajar. Xiao Ruo, kita baru saja sudah resmi nikah. Malam pertama ini kan wajar saja. Mau malam pertama? Oke, aku tanya kamu. Waktu aku lompat itu, apa kamu yang tolong? Masalah belum selesai. Gak boleh bongkar identitas. Mana ada aku mampu. Mana mungkin itu aku. Tapi kenapa aku ingat sebelum pingsan, dia dekap aku? Kalau bukan kamu, maka kita tanda tangan kontrak ini. Mulai sekarang, jangan lewat batas, gak usah malam pertama. Tunggu aku pegang kendali grup Lin, bakal putus tunangan. Nanti aku bisa kasih uang banyak. Kamu tahu tidak? Buat seorang pria, ini hina besar. Atas dasar apa aku setuju? Kamu bisa gak setuju? Tapi ujungnya kamu cuma bakal rugi total, hilang orang dan harta. Jangan gegabah. Aku setuju, gak boleh dong. Pria sejati pegang janji, gak boleh ingkar. Kamu harus di perjanjian tanda tangan cap jari. Mana buat cap jarinya? Kamu tunggu. Aku suruh Bilan bawain. Gak usah. Terus aku tidur mana malam ini? Aku suruh Bilan siapin kamar tamu buat kamu. Iya. Nyawa manusia itu penting. Biarpun kamu gak suka aku, gak usah korban nyawa sendiri buat taruhan. Siapa? Orang topeng. Jangan pergi. Tolong. Kamu mau apa? Jangan ke sini. Xiao Ruo, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Qin Xiao, tolong aku. Xiao Ruo, kamu tidak luka? Aku sangat takut. Tidak apa-apa. Aku jaga kamu. Ini benda apa? Aku pergi lihat. Sangat ganas. Makan daging minum darah. Bukan seperti manusia. Nadi tidak ada. Tapi suhu tubuh ada. Apa ini? Mati tidak lebih. Jenazah 4 jam. Jenazah. Jangan takut Xiao Ruo, aku jaga kamu. Aku tadi lihat kamu lawan monster itu. Gerakan kamu tampak tidak biasa. Aku tadi cuma panik, pukul asal saja. Aku panggil 2 orang, buang 2 benda ini. Aku tidak salah lihat. Gerakan dia hebat. Pasti dia yang tolong. Qin Tuo. Bentar, tunggu aku. Aku sudah lama kelana, gak pernah lihat mayat hidup. Mereka gak punya kesadaran, cuma mau gigit orang.
Tenaga mereka sangat kuat, susah buat lawan mereka. Tuan muda saja kewalahan, kalau orang biasa ketemu, pasti bakal mati. Jadi, kita harus cari tahu siapa dalang di baliknya. Mayat muncul di kediaman Lin, pasti ada sangkut paut, gak mungkin mereka gak ikut, aku bakal periksa sekarang. Kerja secara diam-diam, jangan bangun ular dari sarangnya. Ini. Tabur kapur buat bersih-bersih, pakai air sungai siang hari, cuci sampai bersih, terakhir pakai daun mugwort buat usir penyakit. Iya. Kakak, pasti gara-gara suami miskin kamu itu. Dia bawa benda kotor ini. Cepat cerai dia saja. Keluarga Lin gak pelihara orang yang makan gratis dan sampah yang bikin susah. Orang itu mati di kakinya semalam. Bersih tempat ini yang benar. Lin Qingruo, jangan gak tahu diri. Ada orang suruh aku datang ke tempat kamu. Kalau tidak, siapa mau datang ke tempat orang mati ini? Suruh orang? Siapa? Nama besar di Beidou, putra Jenderal Gu Changyi, Gu Huai. Aku tidak tahu kenapa pesona kamu hebat sekali, sampai buat para tuan muda terus incar kamu. Xiao Ruo itu istri aku. Siapa berani incar dia? Menantu pria penakut, berani omong besar seperti itu. Aku kasih tahu kamu, wanita yang tuan muda Gu mau, pasti bisa dia dapat. Biar dia tanya dulu, sama tinju aku ini, setuju atau tidak. Cuma silat amatir, buat takut anak TK. Sih, tinju ini, semalam sudah bunuh orang. Kata kamu, apa bisa bunuh kamu? Menantu, kamu sudah lewat batas. Kalau aku lihat lagi, kamu ganggu Xiao Ruo. Aku bakal hajar kamu. Cepat pergi. Gimana progres Taisi? Tuan sudah lama nunggu. Sudah hampir selesai. Tunggu aku buat Tieshi. Naik daya tempur 2 kali. Bisa lawan 100 orang sekaligus. Gimana Qin Xiao di rumah Lin? Dia bawa barang cari tuan? Hari itu, dia pakai jurus rahasia Qin, 13 jarum Zhao Hua itu. Mungkin itu warisan naga sejati. Pantau dia terus. Kalau dia punya warisan naga, Kamu harus turun tangan. Tuan pelihara di Beiguo, banyak pembunuh bayaran. Cuma Sue yang Luo paling hebat. Tuan bilang, kalau semua beres, bakal ada hadiah besar. Sui Yanluo, siap ikut perintah Tuan. Qin Tuo, kamu tidak lihat siapa diri kamu? Tiap hari cuma malas? Keluarga Lin biar kamu makan, itu sudah anugerah besar. Kenapa tidak punya malu? Ingin makan daging? Nenek. Abalon bagus ini, harus nenek yang makan. Aku lihat Xiao Ruo. Kena takut kemarin. Aku mau dia makan, biar badan pulih. Ngomong saja enak. Tiap hari, cuma tahu malas. Kamu. Semua diam. Kalau ribut lagi, keluar kalian semua. Ini. Apa badan sudah mending? 7 hari lagi, lelang tabib suci. Apa kamu yakin bantu keluarga Lin ambil jamur Lingzi itu lewat lelang ini? Nenek, aku akan coba. Apa maksudnya coba? Toko obat kita butuh obat langka itu jadi harta karun toko. Kalau tidak dapat, jangan balik temu aku. Nenek. Aku dengar, kamu masih punya ibu. Iya. Keluarga aku dulu miskin. Hanya ibu sendiri, urus aku. Kalau aku sukses nanti, pasti balas jasa ibu. Aku hilang ibu sejak kecil. Nggak pernah rasa kasih ibu. Kenapa kamu nggak bawa ibu ke rumah Lin buat tinggal? Biar nanti nggak sesal pas orang tua tiada, sedih nanti. Xiao Ruo, kamu sangat baik. Kalau gitu, ikut kata kamu. Ada satu hal lagi. Kamu mau ikut aku ke lelang obat? Jangan salah paham. Biasanya paman kedua yang pergi. Tahun ini nggak tahu, dia lagi sibuk apa? Sangat sulit buat ketemu. Lingzi 1000 tahun itu? Aku nggak yakin. Temani aku pergi.
Biar bisa diskusi. Xiao Ruo, tenang saja. Aku pasti bantu kamu, beat Lingzi 1000 tahun. Biar lapor ke nenek, ada bukti. Kamu, jangan sombong dulu. Biar nanti, nenek nggak marah lagi. Kamu cepat cek obat. Dasar sampah. Suruh bawa Lin Qingruo keluar, saja tidak bisa. Apa gunanya kamu? Tuan muda Gu, bukan aku tidak bisa, tapi menantu Lin Qingruo itu. Dia halang aku dari tadi. Bukan cuma pukul aku, dia juga hina kamu. Dia bilang apa? Dia bilang, kamu lebih buruk daripada anjing dan babi. Bilang kamu godain istri orang. Dia bilang kamu cuma pikir, urusan selangkangan saja. Dia juga bilang, dia mau ketemu kamu, lalu pukul kamu. Sampai dia, pukul kamu sampai mati. Qintuo, kamu cari mati. Kain ini bagus. Bagus. Cepat buat baju baru. Di acara lelang nanti, kamu pasti paling cantik. Nona Lin, pasti tidak pakai baju, kamu makin cantik. Siapa si rendah tidak tahu malu yang bicara seperti saluran pembuangan? Qintuo. Dia putra jenderal besar. Gu Changyi, Gu Zun. Kita tidak bisa singgung dia. Dia hina di depan umum. Omongan ini, gimana aku bisa terima? Apa aku salah bicara? Lin Qingruo dari keluarga Lin, memang wanita gatal, bisa sama siapa saja. Si Marui sudah bosan dengannya, baru giliran kamu. Gimana? Wanita murahan ini? Kamu anggap sebagai harta? Bicara macam-macam lagi, percaya tidak, aku patah leher kamu. Qintuo. Jangan gegabah. Yang bersih pasti bersih. Tidak usah dengar dia. Qintuo, aku kasih 2 opsi sekarang. Kamu sujud di lantai, bersujud 3 kali padaku, aku ampuni nyawa kamu hari ini. Kalau tidak, aku bakal di depan umum, tidur sama istri kamu. Biar kamu rasa, jadi pria yang kena selingkuh, gimana rasa itu? Kamu lihat sendiri. Dia yang paksa aku. Aku kasih kamu 2 pilihan. Antara kamu minta maaf pada istri aku, atau aku pukul sampai kamu minta maaf. Cuma kamu. Coba saja sentuh aku. Aku suruh ayah aku bikin rata rumah keluarga Lin. Ah. Kalau berani bicara asal lagi. Aku iri semua tubuh kamu. Ayo, kita pulang. Kurang ajar, menantu itu ingin menghancurkan keluarga Lin sampai mati. Zimeng, cepat kamu siap hadiah mahal, minta maaf ke kediamanku. King Qiu, kamu panggil beberapa pelayan yang kuat. Saat Qin Xiao pulang, langsung tangkap dia. Bawa ke kediamanku. Nyonya besar. Ada nenek di depan pintu. Katanya ibu si menantu ingin tinggal di sini. Berani sekali. Pengkhianat, kurang ajar. Buat masalah bagi keluarga Lin, masalah besar ini belum cukup. Malah bawa keluarganya, numpang makan tidur di sini. Cepat, usir dia. Iya. Aku mohon pada kalian, biar aku ketemu anakku. Aku mohon. Biar aku lihat dia. Cepat pergi, pergi. Kediaman Lin bukan tempat yang bisa kamu masuk. Biar aku masuk. Cepat pergi sekarang. Minggir kamu. Biar aku ketemu anakku. Nenek tua sialan, cepat pergi. Jangan kotor pintu keluarga Lin. Hari ini bukan cuma kamu, bahkan anak kamu, tidak tahu hidup atau mati. Aku mohon, biar aku lihat anakku. Aku mohon. Pergi sana. Ibu. 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 Ibu tidak apa-apa? Xiaoer, ibu tidak apa-apa. Apa kamu di keluarga Lin buat salah sesuatu? Tidak.
Aku tidak buat salah apapun. Mereka cuma tindas yang lemah, tidak tahu benar salah. Dasar bocah ingusan, masih berani bantah. Ibu, Kamu hari ini di jalan, hajar Guzun, apa tahu untuk keluarga Lin, buat masalah besar sekali. Guzangi, pakai satu jari saja, bisa remas kita mati. tetapi apa kamu tahu, hari ini Gu Huai, hina Xiao Ruo? Kan itu, harga diri wanita paling penting. Masa bodoh harga diri. Tuan Gu naksir dia, itu untung buat dia. Kamu malah buat aku ingat. King Qiu, cepat dandan kakak kamu. Bawa dia ke kasur Tuan Gu. Kalau Xiao Ruo tidur dengan dia, bisa buat dia tenang. Maka keluarga Lin kita bisa lolos dari petaka. Nenek, bagaimana kamu bisa mengorbankan aku demi keluarga Lin? Jangan banyak bicara. Tangkap nona muda sekarang. Aku lihat siapa berani. Qin Tuo tidak berguna. Keputusan nenek, siapapun tidak bisa ubah. Warisan keluarga Lin, jangan hancur di tanganku. Kamu antar aku ke rumah Gu. Kakak memang tahu cara jaga situasi. Qin Tuo, kamu simpan saja tenagamu, terima saja nasib selingkuh ini. Keluarga Gu itu apa? Keluarga terpandang. Kenapa kalian jilat mereka? Qin Tuo, kamu, Anyan, kalau bikin rugi keluarga Lin, aku patahkan kaki kamu dan ibumu. Lalu buang kalian dari Beidou. Berani sekali kamu. Pengawal. Tunggu. Aku bisa jaga keluarga Lin. Gu tidak bakal sentuh kalian. Omong besar sekali. Siapa kasih kamu nyali? Sombong sekali bicaramu. Mimpi apa kau? Kalau aku bilang, di acara lelang nanti, aku bisa mendapatkan jamur Lingzi 1000 tahun itu, Lin bakal tenar di Beidou. Kalian harus lepas hari ini, wanitaku. Pengawal, patahkan kakinya. Buang dia ke rumah Gu. Tunggu dulu. Kalau kamu tidak bisa, Semua bisa aku lakuin. Cuma mau atau tidak. kalau kamu tidak bisa, aku bakal kirim kepala Xiao Ruo dan kamu ke tempat tidur Guzun. Kita pergi. Dua hal ini susah sekali. Kenapa kamu asal janji nenek? Tidak bisa. Situasi bahaya. Aku masuk ambil perak. Kamu cepat bawa ibu pergi dari kota malam ini. Xiao Ruo, tenang saja. Aku bakal jaga kamu. Xiao Er. Ibu. Aku bakal baik saja. Aku dan Xiao Ruo, antar kamu pulang dulu. Aku mau bunuh dia. Aku mau siksa dia, potong daging dia, kasih makan anjing. Kamu berani hina aku? Orang, sini. Seret pelayan maling ini. Potong tangan kakinya, buang ke lumpur sana. Ampun. YR, luka kamu gimana? Pergi sana. Ayah, menantu keluarga Lin, hajar aku di jalan, buat keluarga Gu di Beidou, malu sekali. Ayah harus bantu aku, demi keluarga Gu, hajar Qin Xiao habis-habisan. Paling bagus, bantai seluruh keluarga Lin. Huayer, kamu Jenderal Hugui? Meski bukan tak ada lawan. Harusnya di Beidou, kamu paling hebat. Kenapa? Kalah lawan menantu sampah, sampai begini? Aku juga tidak paham. Bajingan itu punya tenaga dewa. Aku belum sempat gerak, dia sudah di depan. Pakai kipas lipat biasa, buat aku luka begini. Tenaga dewa. Pasti waris naga emas. Tenang saja, Huayer. Ayah akan balas dendammu secara tuntas. Tapi sekarang, menantu Lin jangan sentuh. Kamu tahan beberapa hari. Nanti, mau bunuh atau siksa, ayah ikut kamu. Ayah, pegang janji kamu. Ayah tidak pernah bohong. Kemari, ambil obat dari kaisar, kasih ke tuan muda. Makan dan minum, musik dan tari. Hitung semua itu, uang masuk Huaman Lo 800.000 tael. Bagus. Bos Zui memang hebat, ahli cari uang. Tuan muda sangat puji. Milik Zui Chunfeng, semua punya tuan muda, kalau mau pakai uang, cukup kasih tahu saja. Aku memang mau itu. Aku datang hari ini untuk ambil uang. Tuan muda, aku sudah ikuti perintahmu, selidiki keluarga Lin, kondisi beberapa bulan ini. Internal keluarga Lin, tidak temukan hal aneh. Tapi aku punya, temuan tak terduga lain. Temuan apa? Di Beidou banyak pengemis, gelandangan, hilang secara massal, tidak tahu kemana. Sepertinya, orang yang hilang itu sudah jadi mayat hidup. Iya. Selain itu, orang yang kita utus, seorang mata-mata, hilang di utara kota.
Aku curiga, sana adalah markas buat mayat hidup. Perkecil jangkauan, terus selidiki. Kita tidak boleh biarkan masalah ini makin parah. Kak, aku bilang, menantu sampah itu, jangan-jangan tidak datang. Tidak sangka, nama besar nenek, hancur di tangan Qin Xiao. Lihat gimana nenek, hukum dia nanti. Yang tidak bisa bicara. Bisa jahit mulutnya. Cek ini, tabib Wang Zhenshuan datang, jamur Lingzi 1000 tahun. Semuanya harap tenang, harap tenang. Lelang hari ini, resmi mulai. Lelang hari ini, Koleksi lama aku, jamur Lingzi Kunlun. Mulai 10.000, 18.000, 30.000, 100.000. Allahu Akbar. Harga selangit. Orang-orang ini, pasti orang Guzun, buat lawan keluarga Lin. Kamu masih berani ngomong. Kamu dan Kintuo, yang buat masalah. Tahu bakal begini, dulu aku harus serah kamu ke keluarga Gu. 1 juta. Bawa pulang, masak buat tuan muda, buat sehat badan. 1 juta pertama. 1 juta kedua. 1 juta ketiga. Sah. 3 juta. Dia siapa? Xiao Ruo. Maaf buat kamu tunggu lama. Oh, kamu masih tahu cara datang. Aku pikir, kamu pengecut, kamu sembunyi. Tikus busuk mana yang ngomong? Xiao Ruo, kamu cium bau busuk? Kamu, Apa maksud kamu? Kalau mau jaga keluarga Lin, kamu tutup mulut. Peserta lelang ini, dia tawar 3 juta, harganya. Apa ada tawaran lebih mahal? 3 juta? Harga yang sangat mahal. 5 juta. 7 juta. 8 juta. 10 juta. Dia siapa? Tinggi sekali. 1000 kali harga awal. Ting. 10 juta, 1. 10 juta, 2. Deal. Kita dapat ini. Kenapa kamu senang? Keluarga Lin tidak punya uang 10 juta. Kamu semua kena tipu dia. Siapa orang ini? Gu Huai, anak Jenderal Gu. Dia cuma menantu miskin keluarga Lin. Mana ada uang sebanyak itu? Uang Tuan Muda Qin, aku yang bayar. Itu Zui Chunfeng. Kenapa dia bantu menantu Lin? Kamu pengurus Zui Chunfeng, keluar kerja, malah dekat sama anjing ini. Aku dekat sama siapa? Bukan urusan Tuan Muda Gu. Lebih baik kamu, urus saja lukamu itu. Kamu? Mau pukul aku? Kamu sudah tanya. Gubernur Beidou Zhao Chunqiu, apa mau Tuan Zhao? Baik. Tuan Zhao belamu, aku tidak mau ribut. Tapi anjing satu ini, hari ini aku kudu hitung utang sama dia. Ribut mereka. Lari cepat. Sebelum main tangan, ukur dulu dirimu. Qin Xiao, kamu berani serang pejabat? Aku bakal tangkap kamu, bawa ke kantor pemerintah, cepat ke sini. Apa salah Tuan Muda Qin? Biar lihat siapa berani sentuh. Gu Huai. Kamu itu Jenderal Hugong, pakai kuasa buat tindas orang, kamu tindas rakyat kecil. Kalau aku lapor ke atasan, seret kamu ke sana. Apa kamu siap hukum? Oke, Qin. Kamu benar-benar sesuatu? Urusan kita belum selesai. Di Beidou, aku punya banyak cara buat habis kamu. Sini. Simpan ini baik-baik. Xiao Ruo, kamu bisa lapor ke nenek. Terima kasih bantu hari ini, Pak Wali. Jangan sungkan, Tuan Qin. Aku cuma ikut perintah. Dari Pak Shu. Rahasia identitas aku. Musuh masih sembunyi. Jangan bangun ular dari sarang. Tenang saja. Pak Shu sudah pesan. Selain itu, Tolong bantu aku. Tolong bantu aku jaga sedikit bisnis obat keluarga Lin. Terutama istri aku. Lin Tingluo. Lin Tingluo. tentu saja urusan keluarga Lin jadi urusan Zhao Chunqiu. Xiao Ruo. Kamu kenapa? Bilang. Kok kamu bisa kenal pejabat Beidou, sosok besar itu?
Kenapa dia mau risiko singgung keluargaku, bantu kamu? Aku dan dia teman lama. Dulu aku tolong nyawanya. Masalah hari ini, dia datang balas budi. Tidak benar. Kintuo, kasih tahu aku yang jujur. Siapa kamu sebenarnya? Kamu datang ke keluarga Lin? Apa tujuan kamu sebenarnya? Xiao Ruo, aku benar tidak bisa bicara. Aku ada alasan sulit. Tapi kamu harus tahu, aku tulus sama kamu, itu sudah cukup. Nanti aku bantu kamu, jadi kepala keluarga Lin. Juga bantu kamu, perluas bisnis keluarga Lin, jadi keluarga hebat Beidou. Benarkah? Lalu kamu dan Zui Chunfeng, ada apa sebenarnya? Zui Chunfeng, Kenapa Gu Zun bilang, kalian itu kekasih? Lebih baik dia? Atau aku? Qin Xiao. Xiao Ruo, Qin Xiao. Mau aku? panas sekali. Ini apa? Ada orang sebar parfum perangsang. Tidak sangka, badan King Ruo bagus sekali. Qin Xiao, oh Qin Xiao, malah untung buat kamu, sampah anak menantu ini, berani pukul aku. Nanti bakal aku bikin, kamu rasa siksa neraka. Kamu tidak kena racun? Kamu cuma pura-pura? Siapa kamu? Sembunyi-sembunyi begini. Sudah bangun? Lin Ziming. Ternyata kamu yang buat mayat itu. Mayat apa? Semua ini, harta karun aku? Kalau di medan perang, tidak ada yang bisa lawan. Medan perang? Sebenarnya kamu mau apa? Sudah paham situasi ini? Sekarang kamu tawanan aku. Harus, aku yang tanya kamu. Ayo bicara. Warisan naga emas keluarga Qin, ada di mana? Warisan naga emas? Warisan naga emas apa? Berhenti berpura-pura. Aku kasih tahu jujur. Keluarga Qin hancur dulu. Aku ikut andil. Asal-usul kamu? Aku tahu semua. Jadi itu kamu. Kau cari mati. Bicara. Di mana warisan naga emas? Bicara atau kuhabisi kamu? He, lupakan saja niatmu itu. Gak mau bicara? Jangan sampai kamu sesal. Racun ini bikin hidup lebih buruk dari kematian. Cepat kasih tahu aku, kenapa harus siksa diri? Gak mau ngomong? Buka mulut kamu. Lihat kamu masih, tahan sampai kapan? Lin Ziming, ada rahasia yang kamu tidak tahu. Waris naga emas penyatuan, paling tidak takut sama racun. Ngomong. 15 tahun lalu Bantai Qin, siapa lagi itu? Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu. Tidak tahu. Aku cuma racik obat. Tapi, aku tahu hal penting. Waris naga emas Qin, bukan apa-apa, yang dia mau, itu seluruh dunia. Apa maksud kamu? Jelasin ke aku. Tiehu ini, semua aku yang buat. Tenaga tanpa batas. Mesin perang sejati. Resep obat ini, aku teliti 10 tahun. Akhirnya ada hasil. Langkah berikut. Buat dalam jumlah banyak. Nanti, seluruh dunia jadi milik kita. Kalian mau apa? Siapa bos kamu? Kamu tidak bisa lawan. Dia itu. Orang apa? Organisasi pembunuh. Sui Geluo. Sui Geluo. Qin Tuo, ini kenapa? Kenapa apanya? Kan semalam kamu yang mulai. Aku. Sudah. Tidak canda lagi. Semalam kamu mabuk. Pas kita mau mulai, kamu langsung pingsan. Kita benar tidak lakuin apa-apa? Kalau kamu mau lakuin sesuatu, aku bisa sekarang. Kamu keluar. Aku mau ganti baju. Iya. Zimingku sayang. Ziming. Kamu kok bisa? Kakak bukan mau marah, tapi ini jam berapa? Masih sempat tidur. Kamu jangan-jangan harap paman kenapa-kenapa. Aku nggak begitu. Nggak. Terus ngapain di kamar? Aku tahu sekarang. Kamu jangan-jangan sedang sama menantu ini di dalam kamar. Diam kamu. Kamu pukul aku. Berani sentuh Xiaoruo, kamu coba saja. Kurang ajar. Kalian lihat situasi. Sekarang ini, waktu apa? Qin Tuo, lepas tanganmu. Gak usah ikut campur. Nenek? Qin Xiao cuma lindung aku. Diam, aku tanya. Ngapain tadi di kamar lama-lama begitu? Pergi. Semua pergi. King Q, lapor polisi sekarang. Aku gak peduli pelakunya. Keluarga Lin kita. Pasti bakal balas dendam. Qin Xiao, maaf. Kamu kena marah nenek lagi. Gire. Nenek mungkin cuma sedang sedih banget. Iya. Paman biasanya baik saja, nggak singgung siapapun. Kok tiba-tiba kenapa-kenapa? Mungkin dia punya rahasia sendiri. Qin Tuo. Kamu tahu sesuatu? Mana mungkin aku tahu. Hubungan aku sama paman kedua, kan kamu tahu. Urusan dia, mana mungkin aku paham. Iya. Benar juga. Sudah, Xiaoruo. Kamu jangan terlalu sedih. Hari ini kamu di rumah, cukup istirahat. Urusan toko itu, biar aku urus. Sudah buat kamu repot. Tidak apa-apa. Makan apel ini. Iya. Jenderal Gu, begitu cepat hubungi aku, ada masalah apa? Lin Ziming mati. Aku sudah dengar. Untung resep mayat besi, sudah kasih ke pangeran. Apa gunanya nanti, sudah tidak banyak. Aku yang bunuh dia. Kamu, apa? Kamu yang bunuh? Qin Xiao tangkap dia. Hampir saja keceplosan. Aku terpaksa bunuh dia biar bungkam. Qin Xiao. Benar. Aku lihat sendiri. Naga emas lilit Qin Xiao. Cuma sekejap, habisi 3 prajurit besi. Dia pasti dapat warisan Longlong. Kamu cepat gerak. Jangan buat Tuan Qian tunggu. Warisan naga emas,
Dan Bai Xiao 3 kian. Wan Jingzi. Salah. Harusnya. Jiu Liming setengah kian. Selesai. Ini obat penawar. Tuan muda, kamu lagi teliti apa? Ambil ini. Ambil obat pakai resep ini. Ada yang sakit? Di toko obat ini, isinya bukan cuma bahan obat. Stok toko tidak cukup. Tidak cukup. Tuan, kamu mau racik berapa banyak? Zui Chunfeng. Kan kamu masih punya uang? Aku beli Lingzi kemarin, habis 10 juta liang. Sekarang sisa sedikit. Kenapa Tuan tanya soal itu? Bagus kalau begitu. Biar aman. Kamu ambil dulu resep buat 10.000 orang. 10.000 orang? Tuan muda gila. Tuan, ada apa? Nona kedua sudah pesan makan di Tianxianglo. Tinggal tunggu kamu saja. Lin Qingqiu. Dia cari aku mau apa? Nona kedua tidak bilang. Dia cuma bilang, kamu bakal nyesal kalau tidak datang. Seru juga. Aku mau lihat dia sebenarnya mau apa. Kakak ipar. Ada apa? Kakak ipar. Soal tadi pagi, aku yang salah. Aku minta maaf. Gelas ini, aku hormat kamu. Berkat kamu, Farmasilin bisa besar sekarang. Aku sudah minta maaf, aku sudah minum juga. Bicara saja. Ada perlu apa? Kakak ipar, aku cuma mau belajar dari kamu ilmu medis. Kalau kamu mau ajar, apapun mau kamu, bebas. Ini tidak baik. Kalau kakak tahu gimana? Kamu tenang saja, aku tidak kasih tahu dia. Asal kamu kasih warisan Jinlong, apapun mau kamu, aku bakal lakuin. Kalau aku tidak kasih tahu, apa kamu bakal suruh orang bunuh aku? Kakak ipar, kamu bicara apa? Iri tenaga saja. Kamu jauh kalah dibanding kakak kamu. Kintuo. Belum mau main tangan, sudah lama berdiri di belakang. Pria bertopeng. Indra kamu tajam sekali. Kamu benar sudah, bangkit warisan naga emas. Kintuo. Serahkan warisan naga emas itu baik-baik. Aku bakal kasih kamu hidup. Kamu dan 15 tahun lalu, orang yang menghancurkan keluarga Qin, apa hubungan kalian? 15 tahun lalu, yang memusnahkan seluruh keluarga Qin, adalah aku. Hari ini, aku nggak bakal kasih kamu kesempatan buat kabur lagi. Cuma modal kamu? Ting. Cuma modal aku. Bicara. Orang yang menjebak keluarga Qin 15 tahun lalu, siapa lagi orangnya? Kintuo. Meski kamu jago kelahi, lalu mau apa? Aku jamin, kamu nggak bakal bisa pergi hidup dari sini. Kamu lagi tunggu racun di arak bereaksi, atau lagi tunggu orang yang sembunyi di luar? Apa? Tuan muda, sudah selesaikan dengan bersih. Gak mungkin. Yang aku bawa semua ahli dalam organisasi, gak mungkin. Buat dia buka mulut. Bicara. Dalang 15 tahun lalu sebenarnya siapa? Kintuo, kamu tidak tahu siapa lawan kamu sebenarnya. Aku tunggu kamu di neraka. Dia mati. Tuan muda. Lagi-lagi Suezong Yi Zihao. Henti. Kakak ipar. Kakak ipar, aku salah. Aku tidak berani lagi. Demi Xiao Ruo, kali ini aku lepas kamu. Kalau ada lain kali, Tidak akan ada lagi. mana boleh bicara mana tidak, kamu harus paham. Paham? Pergi sana.
Tuan muda. Gawat, Qin Xiao sudah kabur. Sampah. Begitu banyak orang, gagal tangkap satu Qin Xiao. Jalan. Kasih tahu Xing Yuxi. Cepat lari, itu orang biro penjara. Cepat lari. Tangkap mereka sekarang. Tunggu dulu. Izin tanya, Tuan, kami sebenarnya buat salah apa? Bunuh orang. Mereka itu pembunuh Sue Geluo. Kami cuma bela diri. Lucu sekali. Kamu cuma menantu rendahan. Masa Sue Geluo repot-repot, mau bunuh kamu? Qin Xiao. Jangan-jangan mau lawan? Tuan Kong, aku bisa bukti, mereka benar pembunuh Sue Geluo. Biarpun iya, memang kenapa? Hari ini aku seret kalian ke penjara. Kan kalian singgung keluarga Gu. Gak cuma tangkap kamu. Nanti, biar saudara-saudara main dulu. Wangi sekali. Jangan-jangan, kamu itu Zui Chunfeng? Lepas aku. Aku sudah incar lama. Gimana kalau begini? Teman aku malam ini. Terus aku lepas dia. Gimana? Ayo, Zui Chunfeng. Sini. Singkir tangan kotor itu. Qin Xiao. Berani serang pejabat, pengawal. Tangkap dia. Tuan muda, jangan, mereka ini orang istana. Zui Chunfeng. Gimana putusan kamu? Kan kamu memang primadona. Tambah satu tamu lagi. Tidak bakal rugi. Panggil orang. Habisi dia. Aku lihat siapa berani. Tuan Siang. Qin Xiao ini. Dia bunuh orang di restoran. Dia juga lawan petugas, serta pukul orang di umum. Aku sudah tahu hal ini. Qin Xiao ikut perintah aku, selidik geng bunuh, Sue Geluo. Soal pukul orang itu, alasan itu mungkin, bukan karena Qin Xiao lawan petugas. Kong Wu. Kamu itu abdi negara? Berani goda wanita di umum. Apa sanksi untuk kamu? Lihat aku datang, malah berani, putar balik fakta. Sepertinya pangkat ini, sudah tidak kamu pengen. Tuan Siang. Aku salah, Tuan Siang. Tuan Siang, aku salah. Tuan Siang. Orang yang harus kamu mohon, bukan aku. Tuan muda Qin. Aku salah. Suara terlalu kecil. Aku tidak dengar. Aku salah. Terima kasih, Tuan muda. Kamu baru bilang, keluargaku yang suruh, buat rubel untuk aku. Iya. Pantau Guzun terus. Tuan Qin, lihat. Cuma seekor anjing saja. Kasih pelajaran saja cukup. Kalau ada lagi, nasibmu gak bakal bagus. Cepat pergi. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Tadi pas lawan pembunuh pavilion darah, aku luka sedikit. Kok bisa parah begini? Aku lihat. Gimana? Tuan muda. Aku panas. Kenapa? Masih gak enak badan? Tuan muda. Aku panas. Kamu masih luka. Tuan muda, aku gak apa-apa. Qin Tuo, tadi aku dengar. Kamu lagi apa? Xiao Ruo. Aku. Xiao Ruo. Dengar aku dulu. Penjelasan? Mau bicara apa lagi? Qin Xiao, aku tidak buta. Xiao Ruo. Bukan seperti kamu pikir, tadi aku cuma bantu dia. Cukup. Qin Xiao. Aku sudah tahu kamu. Tuan muda, maaf. Pantau Gu Huai dengan ketat. Tuan muda, benar tidak butuh aku, bantu sesuatu untuk kamu?
Dasar sampah. Apa kamu bodoh? Banyak orang begitu. Lawan satu Qin Xiao saja gagal. Apa guna kamu untuk aku? Kemari. Buang ke sungai Wei. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, ampun. Tuan Muda Gu. Aku ada cara lain. Begini rencana aku. Bagus. Ikut saja kata kamu. Qin Xiao. Berani main-main denganku. Mati tanpa tempat makam. Kakak, kamu kenapa nangis? Kakak ipar. Dia ada apa-apa? Jangan bahas dia. Ada apa? Kemarin masih baik saja. Nona muda, nenek suruh kamu ke sana. Kakak, Nenek panggil kamu. nenek, Kabar baru dari toko. Ada yang lapor Xianmen. Katanya toko obat kita, obat yang jual, makan korban jiwa, ada di alang. Pihak Xianmen suruh kamu datang. kok bisa? Korban jiwa? Sejak toko obat, urus sama Qin Xiao, bisnis makin maju. Siapa tahu menantu sampah bikin masalah apa lagi. Intinya kamu cepat pergi ke sana. Iya, Nenek. bukan ke kantor Xianmen, kenapa ke sini? Hamba nggak tahu. Tuan suruh Nona tunggu. Tuan Muda Gu, Kenapa kamu? King Ruo. Kamu lihat aku, kok muka begini? Nggak senang? Bukannya. Orang Xianmen cari aku? Ajak kamu keluar, memang nggak mudah. Begini. Kamu bantu aku. Masalah Xianmen, aku bantu selesai. Tuan Muda Gu. Kamu. Apa urusan kamu ke sini? Kamu tidak disambut di sini. Ada orang titip pesan buat kamu. Cepat bicara saja. Kamu mau tahu tidak, di mana Lin King Ruo? Kamu apakan dia? Kalau kamu berani sentuh dia, aku akan hajar kamu. Lin King Ruo sekarang, lagi sama Tuan Muda Gu. Hutan pinggir kota. Cepat pergi. Kalau tidak akan tahu siapa ayahnya. Lin King Ruo. Dikasih muka malah menantang. Sekarang sesal kan? Berengsek. Kamu lepas aku. Lepas kamu? Itu tidak bisa. Kalau aku lepas, aku pakai apa buat ancam si sampah menantu kamu? Ancam? Dia berani pukul aku. Selama di Beidou, tidak ada yang berani pukul. Guhuai, Guzun. Cuma segini hebat kamu. Tanpa kamu bukan apa-apa. Paling tidak Qin Xiao, tidak pernah pakai wanita, buat ancam orang. Kamu bilang apa? Aku bilang, kamu kalah dari Qin Xiao. Kamu berani tantang aku? Aku bunuh kamu hari ini. Henti. Qin Tuo, Qin Xiao, kamu cepat pergi. Jangan peduli aku. Guzun, kalau hebat, lawan aku. Lepas Yao Ruo. Qin Tuo. Aku lihat kamu tidak begitu suka dia. Aku tunggu lama baru kamu datang. Apa kamu mau lihat aku tidur sama istri kamu? Guzun, bully wanita bukan hal hebat. Aku kasih satu tangan, lawan aku. Qin Tuo. Sudah situasi begini, kamu masih sombong padaku? Kamu lupa, gimana aku bilang ke kamu? Di Beidou, aku punya banyak cara, bermain sampai kamu mati. Berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Qin Tuo, kamu cepat pergi. Jangan peduli aku. Cepat berlutut. Kamu bilang apa? Tuan Muda buru-buru keluar kota. Dia pergi kemana? Jaga dia.
Qin Tuo. Qin Xiao. Kamu kan sombong. Kamu kan mau iris seluruh tubuhku? Ayo sini sekarang. Coba saja gerak. Gu Huai. Mau kamu apa sih? Baru mau lepas Xiao Ruo? Lepas dia. Boleh saja. Qin Xiao. Hari ini aku senang. Begini saja. Kamu minum bareng aku. Bisa kan? Bawa sini minuman. Iya. Jangan. Berhenti. Aku tidak punya waktu. Aku mau temu Tuan Siang. Pergi sana. Siapa kamu mau temu Tuan? Memang asal bisa temu? Mending kalian, sekarang juga, masuk lapor. Qin Xiao kenapa-kenapa. Kalau kamu masih bertele-tele sama bibi yang hebat ini, 10 nyawa pun tidak akan cukup. Cepat pergi. Tunggu di sini. Zui Chunfeng, Qin Xiao kenapa? Tuan Shu, kamu harus tolong, Tuan muda kami. Qin Tuo, gimana? Ayah kamu. Gimana? Kurang minumnya? Ayo. Lanjut. Sudah cukup? Puas sekarang? Kenapa? Kamu tidak senang? Qin Xiao. Gimana? Enak minumnya? Qin Tuo, kamu tidak sopan. Kenapa tidak ngomong? Minum sudah habis. Apa kamu bisa? Lepas Xiao Ruo. Lepas dia. Guzun. Jangan lewat batas. Lewat batas? Aku kasih tahu, apa itu lewat batas. Kamu bangun. Ayo, bangun. Lap muka kamu. Nanti kita main lagi. Mau main gimana? Begini saja. Qin Tuo, tusuk diri sendiri. Aku bakal lepas kamu. Qin Xiao, jangan. Bisa? Qin Tuo. Jangan. Qin Tuo. Qin Xiao, kamu cepat pergi. Kamu jangan urus aku. Apa kalau aku tusuk? Kamu lepas Xiao Ruo? Aku bilang iya. Qin Tuo. Kamu percaya? Tusuk saja dulu. Tusuk dulu baru bicara. Tidak berani? Kalau kamu tidak mau, Lin King Ruo telanjang depan umum, kamu tusuk aku saja. Qin Tuo, jangan pelin-pelan. Cepat tusuk aku. Tuan muda tidak punya jabatan, Guzun walau bunuh dia, paling cuma bakal turun pangkat sedikit, hal ini tidak bisa tunda. Lapor, Perdana Menteri. Baru saja, Jenderal Besar Gu Changyi bawa pasukan keluar kota. 7 pinggir kota. Bawa berapa tentara? Tidak tahu. Paling sedikit 500 orang. Gila. Tuan muda. Cepat kasih tahu Zhao Chunqiu, minta dia bawa pasukan keluar. Kalau orang Gu berani sentuh rambut Tuan Qin, aku rela lepas jabatan ini, bakal habisi dia. Iya. Qin Tuo. Qin. Sekarang, kamu puas? Sakit? Aku tanya kamu, kenapa tidak sopan? Sakit. Lepas. Tapi badanmu yang sakit? Hatimu belum sakit. Kamu di depan orang banyak sayat wajah aku? Aku hilang wajah keluarga. Aku harus balas. Qin Tuo, begini. Kamu kasih aku satu hal terakhir, aku bakal lepas Lin King Ruo. Gimana? Lihat teman-teman aku ini, kamu bantu pilih. Cukup 3 orang. Biar mereka di depan aku menggagahi istri kamu. Aku bakal lepas kamu. Kau cari mati. Kamu bilang apa? Bilang kau cari mati. Tuan muda. Xiao Ruo, apa kamu baik-baik saja? Qin Tuo. Kenapa kamu gegabah begini? Demi kamu, semuanya sepadan. Qin Xiao. Kamu istirahat di sini dulu.
Sebentar lagi semua baik-baik saja. Qin Xiao, kamu tidak boleh bunuh aku. Ayah aku itu jenderal besar, dia pejabat tinggi istana. Kamu tidak boleh bunuh aku. Kamu lepas aku. Masalah kita yang dulu, anggap tidak pernah ada. Kita sudah imbang. Aku mohon pada kamu. Kamu lepas aku. Salah besar kamu itu. Berani sentuh Xiao Ruo. Ada pesan terakhir. Aku tidak mau mati. Berhenti. Ayah, selamatkan aku. Qin Xiao, lepas Zun Er. Serah diri sekarang. Qin Tuo, Qin Xiao, segera lepas Zun Er. Kalau tidak, aku buat kamu dan Lin King Ruo mati bareng-bareng di sini. Qin Tuo, kamu bunuh aku saja. Ayo main tangan. kamu tahu apa yang paling aku benci? Terlalu berisik. Qin Xiao. Qin Tuo, habis kau. Aku punya 500 tentara OTW, hari ini aku pasti bunuh kamu. Aku ingat kamu. Orang yang bantai keluarga Qin, itu kamu. Ngomong apa kamu? Aku nggak paham. Aku nggak kenal kamu. 15 tahun lalu, orang yang bantai keluarga Qin, selain kamu. Sima Yan, Tukio, siapa lagi? Dia orang yang... Kamu nggak berani lawan? Qin Xiao, taruh pisau itu. Urusan ini masih bisa bahas. Tuan Muda Qin, Gu Changyi itu jenderal besar, jangan gegabah, iya? Tugas yang aku kasih, gimana hasilnya? Tangkap dia. Tangkap dia sekarang. Bawa ke penjara. Qin Tuo, Xiao Ruo. GP. Xu Xiang. Titip Xiao Ruo padamu. Tuan Muda Qin, selama aku ada, Nona Lin bakal aman. Begitu masuk penjara, aman atau tidak, bukan urusanmu lagi. Bawa dia pergi. Qin Tuo, kita ketemu lagi. Hinaan yang kamu kasih dulu, kali ini aku harus balas 100 kali lipat. Pengawal, seret dia keluar sekarang. Kong Wu, kamu mau apa? Dia bunuh Jenderal Macan dan tantang Panglima Besar. Aku mau periksa dia, cari tahu dalangnya, siapa orang itu. Apa Su Xiang terlibat? Lepas dia. Aku mau tanya dia. Pergi sana. Baik. Aku jaga wajah Su Xiang. Tuan Muda Qin, Xu Xiang. Tadi, soal bantuan yang aku minta, gimana hasilnya? baru-baru ini, keluarga Gu memang terlibat, kasus orang hilang itu, ada hubungannya. Benar mereka pelakunya. Su Xiang. Atur aku masuk istana. Hadap yang mulia. Iya. Begitu, aku coba atur. Kamu bilang sama yang mulia. Beidou lagi susah. Oke. Terus. Tolong Tuan Xiang, buat begini. Oke. Marga Qin, apa rasa hari ini? Ini baru hari pertama. Abis ini, kamu bakal derita, minggir. Titah yang mulia, panggil Qin Xiao hadap. Qin Xiao bunuh pejabat, bisa hadap. Kenapa? Tuan Kong, siapa yang mau temu? Harus tanya kamu. Aku tidak berani. Tuan Kong, peluang. Aku sudah kasih sekali. Kamu Qin Xiao. Benar, hamba orang biasa. Bangun, Terima kasih, Yang Mulia. bicara. Ada hal besar apa? Soal aman Beidou? Hamba jawab Yang Mulia. Jenderal Besar Gu Changyi. Punya niat jahat. Berniat buruk. Kalau nggak segera urus, Beidou bakal bahaya. Qin Tuo, kalau aku nggak salah ingat, kamu baru saja bunuh anak jenderal besar, sekarang malah lapor dia. Punya niat khianat. Gimana aku bisa percaya kamu? Walau sebentar. Akhir-akhir ini di Beidou, banyak pengungsi yang hilang. Hamba sudah minta Shu periksa hal ini. Ada kait dengan keluarga Gu. Tujuan asli keluarga Gu. Pakai orang-orang ini. Untuk buat satu. Senjata manusia, mayat besi. Tenaga sangat besar, susah sekali bunuh. Sekarang, mereka sudah mulai hasil. Dari yang hamba tahu,
Mereka mau buat pasukan. Pasukan mayat besi. Untuk ambil dunia. Semua ini. Cuma kata kamu saja. Apa ada bukti? Hamba sudah minta Shu. Serah semua bukti. Kepada Kasim Gui. Yang mulia. Sialan, berani pakai rakyat aku, untuk buat mayat besi? Kintuo, kamu yakin Gu Changyi, otak di balik ini? Meski bukan dia, pasti soal keluarga Gu. Hebat sekali Gu Changyi. Gu Changyi, dia itu jenderal besar. Dia punya banyak kuasa, jangan gegabah. Kintuo, apa kamu mau? Bantu aku? Aku mau. Aku tunjuk kamu jadi wakil. Kamu boleh tindak tanpa lapor. Pak Gui bakal ikut bantu kamu. Sekarang, periksa rumah jenderal itu, kalau bukti kuat, langsung bungkus dia. Aku laksanakan perintah. Tuan Qin, kamu sudah balik. Aku kira, kamu hebat sekali. Diam. Tuan Qin dia wakil resmi bos. Berani kamu singgung dia? Wah, wakil. Aku tanya kamu, mana sumpit aku? Sumpit. Tusuk konde itu. Diambil oleh orang suruhan Jenderal Gu. Apa aku pernah memberimu peluang? Sudah. Peluang cuma datang sekali. Tuan Muda Qin, beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah. Gimana cara urus dia? Tuan Muda Qin, beri satu kesempatan lagi. Aku mohon pada kamu. Kubur saja dia. Kemari kalian. Tuan Muda Qin. Seret dia pergi. Ampun, biarkan hamba hidup. Aku tidak mau mati. Tuan Muda Qin. Tuan Muda, kamu akhirnya keluar. Ayo. Mau kemana? Ke kediaman jenderal. Iya. Hamba jalankan perintah untuk periksa kasus, cepat lakukan itu, panggil Gu Changyi keluar. Salam, Kasim Gui. Jenderal Gu sejak pagi tadi, sudah pergi keluar, belum balik dari tadi. Tuan Muda, siapa dia? Kepala Kasim yang mulia. Kali ini Gu Changyi habis. Lihat itu. Buka pintu kamar ini, hamba mau periksa rumah. Gimana? Jangan-jangan mau lawan perintah? Berhenti. Kamu Qin Xiao. Keberanianmu benar-benar besar. Berani bertingkah seenaknya di sini. Kamu sudah gila. Hei, kesini, tangkap dia sekarang. Lancang. Qin Xiao utusan resmi yang mulia, kalian berani sentuh dia, cepat mundur sekarang juga. Cepat, beritahu Jenderal Agung sekarang. Baik. Tuan Muda, lihat ini. Ternyata benar dia. Lihat ini. Ini racun yang aku maksud. Kalau minum ini, bakal jadi Tiehu yang hilang kesadaran. Qin Xiao, lihat ini. Ini surat rahasianya dengan sisa kaum Jin Zhangguo. Gu Changyi ini, sekongkol untuk berontak. Benar-benar pantas mati. Sisa kaum Jin Zhangguo? Kalau mereka sukses berontak, perang bakal pecah lagi. 9 provinsi bakal hancur. Kita harus henti mereka. Bukti sudah cukup sekarang. Aku mau balik istana, lapor pada yang mulia. Suara apa itu? Tiehu, Kasim Gui, salah sendiri, kalian tahu terlalu banyak. Pengkhianat dan penjahat. Aku bakal bunuh kamu. Jangan sisa satu orang pun. Mana penawar yang aku minta? Semua tinggal di rumah. Kalau gitu, kita lawan saja. Mayat besi ini susah lawan. Kalian semua hati-hati. Warisan naga emas. Akhirnya aku dapat ini. Warisan naga emas ini. Selamat, Pangeran. Bangun. Aku untung dapat ini. Jasa kamu besar sekali. Omongan aku bisa dipegang. Waktu negeri Jinzang bangkit, aku bakal buat kamu jadi raja di sana. Terima kasih, Pangeran. Oh iya. Mana pasukan Tiehu kita? Gimana, sudah siap? Sudah ada 3.000. Pasukan Tiehu sangat kuat. Mereka tidak takut mati. Setara 30.000 prajurit. Iya, Pangeran. Ada tamu cari Tuan. Bawa masuk. Tuan.
Pangeran, Kasim Gui bawa Qin Xiao. Ketahuan surat rahasia Tuan dengan para jenderal itu. Guanjia panik saat itu. Pakai mayat besi kita. NG Star. Masalah ini sudah ketahuan. Awalnya semua aman. Kenapa Kasim Gui datang? Terus Qin Tuo juga. Bukannya dia di penjara? Kalian kumpulan orang sampah. Cukup. Kasim Gui datang sendiri. Siapa yang berani halang? Semua sudah jadi. Tidak guna bicara lagi. Mending kita serang saja. Siapa cepat dia menang. Maksud pangeran adalah? Chang Yi. Kalau kamu berontak, berapa banyak tentara mau ikut kamu? Selain pengawal istana, Beidou punya 10.000 tentara. Tapi 2.000 bawah pimpin Zhao Chunqiu. Aku bisa pimpin 8.000. Situasi darurat begini, paling yang ikut aku. Cuma 1.000 orang. Kasim Gui, baru tahu fakta itu. Perintah istana nggak bakal cepat sebar. Kamu segera jalan, bawa semua orang ke Beidou. Yang nggak patuh, cari tempat lalu bunuh saja. Aku bakal bawa pasukan serbu istana. Sekaligus, kirim surat ke daerah buat berontak. Asal kaisar mati, pakai semua yang Tiehu buat, dunia ini bakal jadi milik kita. Aku siap mati untukmu. Kasim Gui, cepat balik ke istana. Lapor pada Yang Mulia. Chun Feng, kamu balik ambil penawar, bawa semua keluar. Tuan Muda, lalu kamu gimana? Sekarang rahasia bongkar. Lawan bakal nekat. Aku cari Tuan Zhao. Ini urusan paling penting. Oh iya, Qin Tuo, bawa medali emas ini. Kalau ada yang lawan, bunuh saja dulu. Iya. Tuan Zhao, aku mohon pada Tuan, tolong bantu selamat suamiku. Nona Lin, bukan aku tidak mau bantu. Tuan Muda Qin bukan pejabat, tapi dia bunuh anak Jenderal Gu. Kalau masalah ini sampai ke telinga Yang Mulia, tidak ada yang bisa tolong. Apa benar tidak ada cara lain lagi? Masalah ini masih ada harapan. Mohon Tuan Zhao beritahu. Cepat bangun. Nona Lin jangan sungkan. Sejauh aku tahu, Perdana Menteri Shu sangat perhati pada Tuan Muda Qin. Kalau Perdana Menteri Shu mau beri bantu, Tuan Muda Qin bisa selamat. Apa Nona ada masalah? Cara Tuan Zhao bagus. Tapi, aku dan Perdana Menteri tidak saling kenal. Takutnya, tidak bisa temu dia. Ternyata hanya hal kecil. Untuk pihak Perdana Menteri, aku bisa bantu kenal. Terima kasih Tuan Zhao. Jangan buang waktu. Kita pergi sekarang. Qin Xiao. Qin Xiao. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kita bicara nanti saja. Aku ada hal penting, mau bicara dengan Tuan. Tuan Muda Qin cari aku ada apa? Apa kata Tuan Qin benar? Qin Xiao tidak berani bohong. Benar, ini lencana emas Yang Mulia. Keadaan darurat. Kita pergi sekarang. Tuan, gawat. Kenapa panik begini? Ada apa? Tuan, ada sekelompok orang muncul, monster muka hijau taring. Jumlahnya, paling sedikit 3.000, lagi serang istana. Pasukan pengawal, mungkin tidak bisa tahan lagi. Ini, kok bisa begini? Tuan Zhao, pasukan pelindung kota ada? Benar. Kumpul pasukan jaga istana. Ini. Ada apa lagi? 1 jam lalu, Jenderal tiba-tiba bawa 8.000 orang keluar. Bilangnya perintah militer darurat, sekarang sisa prajurit, tidak banyak lagi. Ini gimana nih? Tuan Zhao, jangan ragu lagi. Ada orang pun bagus. Cepat suruh masuk istana, buat jaga Yang Mulia. Iya. Cepat pergi. Iya. Xiao Ruo. Kota lagi kacau sekarang. Kamu tunggu aku di sini. Tunggu aku balik. Kamu mau kemana? Masuk istana. Mau nyelamatin orang. Tidak pergi, boleh tidak? Pahlawan cabut pedang, rakyat bakal sengsara. Kalau Yang Mulia celaka, dunia pasti kacau. Banyak rakyat hilang tempat tinggal. Aku ada cara cegah. Aku bakal coba. Tuan sangat mulia. Kalau kamu tidak balik, aku bakal temani. Tunggu saja, aku balik. Lanjut, ceritanya memang begitu, pas tahu aslinya, mau langsung balik, tapi tidak sangka, kediaman Gu simpan, pasukan rahasia, makanya telat sampai sekarang. Berontak?
Berani khianat, kong kali kong sama Jinzang. Gu Changyi di mana? Tangkap dia buat aku. Pas aku sama Qin kabur, kediaman Gu sudah kosong. Kayaknya mereka sudah siap buat kabur. Kali ini, Untung ada Qin Xiao. Kalau tidak, aku tidak bakal tahu sampai kapan ditipu. Lanjut. Kata Qin Xiao, pas Gu Changyi tahu, rahasianya kebongkar, bakal hancur bareng-bareng. Yang mulia, kamu harus hati-hati. lapor. Yang mulia, ada rombongan musuh, serbu masuk istana. Pengawal tidak bisa tahan. Kurang ajar. Gu Changyi. Dasar kamu pengkhianat. Mati 100 kali pun tidak cukup. Turun. Cepat pergi. Mau pergi kemana? Kaisar anjing. Ini kepala Jenderal Zhao kamu. Anggap hadiah pertemuan. Jenderal Zhao. Sini terlalu banyak hawa mati. Kucurkan sedikit darah. Buang sial. Sini. Nanti aku mau buat jendela. Aku suka dalam ruangan, lebih terang. Terus sini. Taruh rak buku buat apa? Angkat kaki saja susah, nanti bongkar semua. Kamu rasa, dah buat tempat aku, jadi rumah sendiri. Bukannya iya? Kamu tahu aku tunggu hari ini, tunggu berapa lama? Kamu sebenarnya siapa? Pangeran ketiga negara Jinzang, Hong Jile. 40 tahun lalu, saat kamu menghancurkan negara Jinzang, aku baru umur 5 tahun. Aku tidak akan lupa hari itu. Teriakan membunuh di mana-mana, api besar di mana-mana. Sekarang, kamu juga harus merasakannya. Ternyata sisa negara Jinzang. Dulu, kalian tindas rakyat. Aku cuma sesal tidak, potong rumput buang akarnya. Yang mulia Kaisar, kamu ada pesan terakhir? Hong Jile. Jangan senang dulu. Kamu ahli nomor 1 istana. Hari ini aku senang. Boleh duel 1 lawan 1. Gimana? Kamu bakal sesal. Xiao Guizi. Kamu tidak apa-apa? Ilmu naga emas ini hebat. Ahli istana macam apa itu? Aku lihat kamu cuma sampah. Aku tidak guna. Kamu? 30 tahun ini, siang dan malam aku, tunggu hari ini datang. Kaisar anjing. Mati kamu. 1. Siapa itu? Chan. Tidak mungkin. Jangan-jangan. Kamu Qin Tuo? Siapa kamu asli? Kamu sudah panggil Chan, aku siapa lagi? Tidak mungkin. Ayah aku sudah mati, di tragedi 15 tahun lalu. Siapa kamu asli? Kamu bilang Chan mati? Apa dia yang bunuh? Qin Tuo. Nama dia Hong Jile. Pangeran ketiga negara Jinzang. Dia pelaku kasus mayat besi. Dalang dibalik semua ini. Hong Jile. Ini nama asli kamu, benar? Iya. Selama ini. Orang yang kejar aku dan ibu, apa itu kamu juga? Iya. Dulu, kamu nikah masuk keluarga Qin? Pasti punya tujuan tertentu, benar? Tujuan apa? Kamu harus sudah jelas sekarang. Warisan naga emas. Demi dapat itu, kamu bahkan tega bantai seluruh keluarga Qin. Ping. Salah pria tua Qin itu, Pak tua sialan itu. Dia terus sembunyi itu. Tetapi sekarang, aku sudah dapat. Hong Jile. Apa kamu tidak penasaran? Namanya warisan naga emas. Tetapi kenapa yang kamu dapat malah naga hitam? Jujur keluarga Qin bukan pelit soal warisan itu. Tetapi ini memang kuasa warisan garis darah. Cuma darah keluarga Qin yang mungkin bisa bangkit warisan naga emas. Bukan orang keluarga Qin. Cuma bisa dapat warisan hitam rendah ini. Hong Jile.
Kamu sama sekali bukan ayah aku. Orang jahat macam kamu, lebih buruk dari binatang, pantas mati. Kamu tahu bertahun-tahun ini, aku dan ibu, bagaimana cara kami hidup. Serah nyawa kamu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku yang paling kuat. Qin Tuo, kamu menang terus kenapa? Di luar masih ada 3.000 pasukan mayat besi. Cukup satu kata dariku. Dalam sekejap, kalian semua bakal mati. Aku sudah siap. Sebelumnya aku sudah sedia obat penawar. Tadi di jalan, sudah aku bagi ke prajurit istana. Oles penawar di pedang, untuk lawan mayat besi. Biar mereka bisa sadar kembali. Kamu tahu, selama ini, aku sibuk bangun negara, dan tidak punya anak. Qin Xiao, kamu putra tunggal aku, Hong Jile. Kamu mau bicara apa? Soal keluarga Qin, soal ibu kamu, kita jangan bahas dulu. Sekarang di dunia, kuasaku ada di mana-mana. Asal bunuh kaisar, asal bunuh dia, ganti dinasti itu, sangat mudah. Nanti aku jadi kaisar, kamu jadi putra mahkota. Kamu putra mahkota tunggal. Kerajaan Jinzang. Qin Tuo, jangan kena tipu dia. Diam. Qin Tuo, aku jadi kaisar, cuma buat beberapa tahun, akhirnya dunia ini, punya kamu semua. Kamu mau aku anggap musuh? Jadi ayah. Kamu memang anak aku. Dalam tubuh kamu, alir darah orang Jinzang, darah orang Jinzang. Penawar dari Qin Xiao ini memang hebat. Entah bagaimana keadaan Yang Mulia. Yang Mulia, Jenderal Sangguan, Yang Mulia, mundur sekarang. Prajurit tidak tahan lagi. Qin Tuo, bagaimana? Yang ayah bilang tadi, masih sah. Aku Qin Xiao hanya punya satu ayah. Dia 15 tahun lalu sudah mati. Kamu cuma kecoak tidak punya hati. Kalau kamu mau mati, bukan salah aku. Chun Feng, bawa Yang Mulia pergi dulu. Tuan Muda. Biar aku yang urus. Lari cepat. Tunggu. Awas, Yang Mulia, mundur. Sudah saja. Orang istana ini, semua sudah kabur lari. Aku benar-benar sudah jadi, sendiri saja. Nona Chun Feng, kamu cepat lari, jangan pedulikan aku. Tuan Muda bilang, asal ada satu peluang, harus juang mati-mati. Yang Mulia, jaga diri baik-baik. Yang Mulia harus sudah aman. Aman? Kalian pikir, seorang gadis, bisa dari tangan Tiehu, bawa lari dia? Benar-benar lucu. Tuan Muda? Gawat, Yang Mulia bahaya. Benar-benar pikir, aku cuma punya orang ini? Hari ini, kalian tidak bisa lari. Qin Tuo, cepat tolong Yang Mulia. Sini biar kami urus. Qin Tuo, cepat pergi. Qin Xiao, cepat pergi. Tuan Muda. Lari, kamu lari saja. Hong Jile. Hari ini, ajal kamu tiba.
Aduh, aku salah dengar, atau kamu salah pikir? Kamu lihat, tampang kamu sekarang, gimana mau lawan aku? Bisa lawan atau gak? Ntar lagi kamu tahu. Kamu buat apa mereka? Kamu cari mati sendiri. Hong Jile, aku sudah bilang tadi. Hari ini, kamu pasti mati. Gak mungkin. Aku gak bakal kalah. Qin Xiao, aku lawan kamu. Tuan muda, Qin Xiao. Nona, kamu jangan ke sana, bahaya. tuan muda. Tuan muda, Qin Xiao, Kaum berontak Jinzang, sudah mati semua? Jenderal Shangguan, sudah tangkap semua sisa, tidak ada yang hidup. Iya. Sayang sekali Qin Xiao. Dia jasa bagi negara, tapi jasa tidak ada. Kamu yakin, sudah cari semua tempat? Yang mulia, hamba bawa orang ke jurang, cari atas bawah, 3 kali sudah. Bawah jurang ada sungai. Jasad Qin Xiao, mungkin sudah hanyut jauh. Qin Xiao bukan cuma selamat nyawa aku, tapi juga selamat dunia. Semua rakyat. Buat titah, Qin Xiao setia berani, gagah tanpa tanding. Guna tubuh sendiri, jaga damai dunia. Gelar bangsawan Zongyong, hadiah emas banyak, dan tanah luas. Kirim hadiah ke rumah Lin. Hamba patuh. Hidup ini singkat. Tanpa kamu apa guna? Qin Tuo. Tanpa kamu, aku mau harta duniawi itu, buat apa? 7 hari lagi, aku pasti nikah sama kamu. Nyawa orang sangat penting. Meski kamu tidak suka aku, jangan juga judi pakai nyawa sendiri. Xiao Ruo, kamu tenang saja. Aku pasti bantu kamu, beat jamur Lingzi itu. Xiao Ruo, kamu tenang saja, aku bakal jaga kamu. Qin Tuo, tunggu aku. Xiao Ruo, Qin Xiao. Qin Tuo. Apa aku mimpi? Apa benar ini kamu? benar ini aku. Xiao Ruo, aku sudah balik.